Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ya, seperti minggu yang sebelumnya ya, yang saya instruksikan kepada Anda semuanya, Anda sudah dibagi kelompok sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Ya, maka silakanlah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Marilah kita membiasakan membaca ayat suci Al-Quran. Terkait dari mata kuliah kita pada hari ini adalah yang berhubungan dengan manajemen pendidikan. Ya, jadi ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada hakikat manajemen, ya, ada manajemen peserta didik, masing-masing yang berhubungan dengan manajemen pendidikan ini. Ya, maka daripada itu hari ini kita lebih fokusnya kepada manajemen kelas. Ya. Jadi manajemen kelas sudah saya berikan kepada Anda tadi masing-masing permasalahannya. Argumentasinya yang masih ingat apa itu manajemen peserta didik? Ya, silakan. Manajemen peserta didik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap segala aspek yang terkait dengan siswa. Ya, memberi argumentasi terkait dengan ruang lingkup manajemen itu adalah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan, dan pengawasan berbagai fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Manajemen ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Kelompok 4 membahas tentang Strategi mengelola perilaku siswa. kelompok terakhir 5 Dalam manajemen kelas. Iya, kita masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tugasnya. Silakan. Dari masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugasnya itu sudah selesai. Sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya hasil dari kelompok masing-masing untuk presentasi di depan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tujuan manajemen kelas. Nah, tujuan manajemen kelas itu salah satunya yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya, menciptakan lingkungan belajar yang positif itu mendorong rasa kebersamaan di antara semua siswa, merangkul perbedaan budaya, suku, agama, latar belakang, dan kemampuan antar siswa. Nah, selanjutnya tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif ini adalah yang pertama membuat
siswa merasa nyaman belajar di kelas, seperti ya saling menghargai satu sama lain supaya tidak ada permusuhan antar siswa dan tidak muncul permusuhan. Oke, selanjutnya itu tentang tujuan manajemen kelas. Yang selanjutnya yaitu mengelola perilaku siswa. Nah, kita mayoritas menganut agama Islam. Jadi bagaimana cara kita mengelola perilaku siswa itu? Yang pertama yaitu kita menanamkan niat yang baik kepada siswa. Maksudnya apa menanamkan niat yang baik kepada siswa? Ketika siswa masuk ke dalam kelas, maka kita ajarkan kepada siswa tersebut dengan niat yang baik. Niat yang baik ketika belajar, niat untuk menambah ilmu wawasan, dan niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya niat yang baik di dalam hatinya itu dapat mendorong kolbunya itu, hati nuraninya itu untuk memperbaiki akhlaknya, sehingga akhlak itu, perilaku itu menjadi baik dalam kehidupan kesehariannya. Motivasi siswa untuk belajar, yaitu yang pertama cara membuat belajar menjadi menyenangkan. Seperti kita misalkan guru yaitu menyiapkan media pembelajaran yang variatif, yaitu berarti bukan hanya satu saja media pembelajarannya, yaitu banyak, seperti mungkin bisa video atau PPT, terus juga bisa permainan dalam belajar. Terus yang poin kedua yaitu libatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Misalkan kayak diskusi kelompok yang sedang kita lakukan sekarang ini membuat siswa itu atau mungkin mahasiswa menjadi lebih termotivasi lagi untuk belajar. Terus yang terakhir yaitu berikan pengakuan terhadap prestasi siswa. Jika siswa menjawab pertanyaan dari guru atau apapun, kita sebagai seorang guru berikanlah mereka penghargaan, mungkin bisa ujian atau tepuk tangan terhadap mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kedua itu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun caranya itu menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, seperti diskusi atau diskusi di kasus atau simulasi dan lain-lainnya. Yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang berbasis problem learning. Dan ketiga itu mengoptimalkan waktu belajar. Ya, tadi kita sudah mendengar secara bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kita ajak saja kelompok 4 mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu kami akan menjelaskan tentang strategi mengelola perilaku siswa. Yang pertama ada mengelola perilaku siswa dengan menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Dengan menetapkan ekspektasi yang jelas, penting bagi guru untuk menjelaskan aturan dan ekspektasi sejak awal. Dengan demikian, siswa memahami perilaku apa yang diharapkan dari mereka di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu jadikan tugas sebagai evaluasi. Yang selanjutnya yaitu perhatikan jadwal. Nah, yang pemberian tugas ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa sehingga dapat membantu mereka untuk menguasai materi pelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya yang kedua, menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif. Ada 5 tips manajemen yang efektif. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan akan mempermudah Anda menentukan tugas apa yang harus lebih dulu Anda kerjakan. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, fokus dengan apa yang dikerjakan. Yang keempat, berani mengambil keputusan. Dan yang kelima, jagalah kesehatan. Terakhir, ada membangun hubungan positif dengan siswa. Nah, bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu
ini kita sebagai guru nanti harus peka terhadap perasaan siswa, misalnya siswa sedang bahagia atau sedang sedih. Kelompok terakhir 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi pada hari ini, yaitu tantangan dalam manajemen kelas yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan poin pertama dari tantangan seorang guru dalam mengatur manajemen kelas. Yang pertama itu perbedaan dari karakter siswa yang ada di kelas kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu karakter belajar. Ada siswa itu yang lebih paham ketika belajar, dia harus melihat gambar, harus melihat video, harus melihat banyak macam-macam media pembelajaran. Gangguan di kelas, misalnya kurangnya minat belajar, ketidakcocokan metode pembelajaran, gangguan disiplin, keterbatasan sumber daya yang memenuhi, tingkat kesulitan yang tidak sesuai. Baiklah, saya akan melanjutkan yang poin yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya sangat menjadi tantangan kesulitan dalam proses belajar baik dari guru maupun sekolah. Yang pertama itu adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Contohnya kayak ruang, keterbatasan peralatan. Terus yang kedua, kebanyakan mahasiswa. Nah, kebanyakan mahasiswa itu bahkan membuat guru itu kesulitan dalam mengelola perilaku siswa. Baiklah, yang keempat, kesulitan dalam memotivasi siswa. Kesulitan dalam memotivasi siswa seringkali menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak pendidik. Berikut adalah penyebab dan mengatasinya. Ketidaktarikan pada materi belajar, siswa mungkin merasa bahwa materi yang disampaikan kurang menarik atau relevan. Sudah kita dengar ada 3 kelompok ya yang sudah presentasi terkait dengan masalah manajemen kelas ya. Maka itu adalah yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita bahas sebagai seorang guru. Silakan duduk untuk kelompok 5. Baik, tadi kita sudah mendengarkan secara bersama ya apa yang disampaikan dari kelompok yang presentasi tentang manajemen kelas. Maka kita harus bisa menyimpulkan apa itu manajemen kelas. Silakan kelompok 2 untuk menyimpulkan apa itu manajemen kelas. Baik, saya akan menyimpulkan dari manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian lingkungan pembelajaran untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memastikan bahwa siswa dapat belajar dengan suasana yang aman, nyaman, damai, maksimal tanpa adanya gangguan dan menciptakan lingkungan yang positif antara guru dan siswa. Jadi bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 2 terkait manajemen kelas. Sekarang kita dengar kesimpulan dari kelompok 3 yang berhubungan dengan manajemen kelas. Baik, saya di sini akan menyimpulkan manajemen kelas memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang teratur, kondusif, dan produktif, di mana siswa merasa aman dan berinovasi untuk belajar. Merupakan akhir dari proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Maka bisa kita simpulkan secara bersama-sama apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi terkait dengan manajemen kelas. Maka manajemen kelas itu adalah manajemen kelas yang baik, itu sangat penting untuk diciptakan dalam proses belajar mengajar. Gunanya untuk apa? Supaya proses pembelajaran itu lebih efektif. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan yang disampaikan tadi juga, ya, dengan menggunakan strategi yang tepat, ya. Karena tadi ada banyak masalah siswa itu tadi, ya. Jadi kita harus bisa menggunakan strategi yang tepat apa? Maka strategi yang tepat, tantangan dalam mengelola kelas itu dapat diatasi secara efektif. Ya, di sekolah-sekolah itu
kendalanya apa terkait dengan manajemen kelas. Maka kamu nanti harus bisa memberi solusinya apa. Karena kamu merupakan calon seorang guru. Kamu harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru dalam manajemen kelas. Demikian perkuliahan kita pada hari ini, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.